Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya saudara dimanapun saat ini Anda berada, semua sehat dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Baik, saudara, hari ini kita bersama di khotbah minggu bersama Bos Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah keselamatan bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Di Roma 5 ayat pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Dan di Roma 5 ayat ke-6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Through faith we are justified. Dan ini adalah ayat penting, di mana tema yang harus berulang-ulang muncul dalam Alkitab. Karena inilah inti dari arti bagaimana kita menjadi orang Kristen yang diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, konsep ini masih tidak terlalu jelas muncul dalam Kejadian 3 ayat ke-7. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daun kering. Perasaan malu dan takut akan apa yang sudah mereka lakukan di dalam ketidaktaatan mereka. Tetapi tindakan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosa. Maka Allah menggantikannya dengan kulit binatang. Di Kejadian 3 ayat ke-21 tertulis ya. Nah dari situlah kita tahu bahwa kita tidak akan pernah mungkin dengan usaha perbuatan manusia untuk bisa mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Paulus mengingatkan kepada orang Yahudi karena berpikir bahwa dengan melakukan semua peraturan hukum Taurat itu mereka pasti akan dibenarkan. Paulus memutarbalikkan semua pikiran mereka dengan berkata, justru dengan adanya hukum Taurat, kita akan tahu selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa mentaati hukum itu. Justru karena adanya hukum Taurat, maka manusia mengenal apa artinya dosa itu. Hukum Taurat mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Semua larangan ini memperlihatkan tidak akan pernah manusia bisa kerjakan dan lakukan. Roma 4 ayat ketiga dikatakan demikian. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Katakan kebenaran. Amin. Jadi sebelum ada hukum Taurat, Allah sudah menyatakan dengan iman Abraham dibenarkan. Ada amin? Roma 5 ayat pertama dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di Roma 5 ayat pertama ini dikatakan kita dibenarkan karena iman. Saudara lihat, kata karena iman mungkin bisa mendatangkan sedikit kerancuan makna seolah-olah iman kita menjadi suatu jasa atau penyebab dari pihak manusia terhadap keselamatannya. Tidak seperti itu. Sehingga terjemahan yang lebih baik adalah we are justified through faith. Kita diselamatkan karena iman. Maka iman bukan menjadi penyebab kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi iman menjadi saluran atau sarananya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat ilustrasi ini. Bisa membantu saudara untuk memahaminya. Katakanlah kita tercebur di kolam renang yang dalam, dan apa daya kita ini tidak bisa berenang, dan hampir-hampir tenggelam. Kita hanya bisa mengeluarkan tangan sambil berseru, tolong aku. Lalu di tengah keadaan hampir mati, tiba-tiba muncul sebuah tangan memegang tangan kita dan menarik kita keluar dari air sehingga kita tidak jadi tenggelam. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan begini, saya selamat gara-gara ada tangan saya yang menggapai keluar. Kita tentu akan berkata, puji Tuhan, saya selamat gara-gara ada tangan yang kuat yang menarik saya keluar dari air. Tetapi keselamatan itu tiba melalui sarana respon orang yang minta tolong itu dengan mengeluarkan tangannya menggapai tangan penolongnya. Amin. Jadi ada tangan Tuhan, ada tangan kita. Lihat, Tuhan memanggil kita untuk beriman. Kita menyadari kondisi kita yang tidak berdaya dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita semua. Maka kita berseru, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Maka tangan Tuhan Yesus yang kuat itu menarik kita keluar. Dengan demikian, kita mengerti tidak akan pernah kita boleh mengatakan keselamatan itu tiba oleh karena jasa dan usaha perbuatan baik. Kita juga tidak boleh memegang prinsip bahwa keselamatan itu terjadi karena ada kebenaran Kristus plus ditambahkan dengan kebaikan dan kebenaran kita. Saudara, dengar ya. Ada satu lagu rohani menuliskan begini.
Now my debt is paid. It is paid in full. Begini, hutang dosaku telah dibayar dengan lunas oleh darah Yesus Kristus. Bukan seperti Tuhan beri persekot atau down payment loh ya. Lalu kita kemudian membayar dengan jasa dan kelakuan kita, sehingga kebenaran Kristus ditambahkan dengan kebaikan kita. Kesalahan yang terjadi di dalam teologi Roma di zaman dulu yang mempunyai konsep seperti itu menyebabkan munculnya reaksi dari gerakan reformasi di mana mereka mengatakan bukan dengan kebenaran Kristus plus ditambah dengan sakramen-sakramen dan kebaikan-kebaikan saya dan jasa dari orang-orang suci yang menyebabkan kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Saudara dengar baik-baik. Kita dibenarkan semata-mata melalui kebenaran Kristus yang kita respons dengan iman percaya kita. Katakan amin. Jadi iman itu hanya respon setelah kita mengerti karena ada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan, membereskan, dan membayar semua utang dosa kita dengan lunas dan tuntas. Katakan amin. Puji Tuhan, we are justified through faith. Pada waktu itulah kita memiliki perdamaian dengan Allah. Tidak ada lagi permusuhan dengan Allah. Roma 5 merupakan bagian yang begitu penting di mana Paulus membukakan siapa kita sesungguhnya. Manusia yang seperti apa kita sesungguhnya. Ayo kita baca ya. Roma 5 ayat 2-5. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ada dua hal yang muncul di situ. Pertama, di Roma 5 ke-2-5, Paulus berbicara mengenai efek dan hasil yang dicapai dan dikerjakan oleh pembenaran Kristus kepada kita semua. Kita sekarang mempunyai pintu yang terbuka sehingga kita boleh masuk dan datang menghampiri Allah dengan bebas, dengan berani. Kita boleh meminta apa saja, kita boleh memohon dalam doa akan hal apa saja. Tidak ada lagi tirai yang memisahkan antara kita dengan Allah. Kita punya jalan masuk bertemu dengan Tuhan. Itu adalah karya yang Yesus Kristus lakukan bagi kita semua. Katakan amin. Wow, kita bersyukur sekali. Lalu yang kedua, di Roma 5 ayat 6-11, firman Tuhan memberitahukan kepada kita siapa diri kita manusia yang berdosa itu sesungguhnya di hadapan Allah. Sehingga kita yang tidak berdaya ini perlu kebenaran keselamatan, paid in full di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada di dalam diri kita yang bisa kita pakai untuk membayarnya. Nah, sekarang saya mau bahas ada 3 frase kalimat yang muncul di ayat 6-11 ini. Yang pertama adalah waktu kita masih lemah. Tertulis di Roma 5 ke 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita masih berdosa, ayat ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Dan yang ketiga, ketika masih seteru. Roma 5 ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan amin. 3 kata ini memperlihatkan kondisi keberadaan kita di hadapan Tuhan yang makin degradasi, lemah, berdosa, bahkan seteru atau musuh. Firman Tuhan mengatakan kita adalah orang yang lemah adanya. Jerat dosa mengikat dan membelenggu kita. Meskipun kita ingin keluar, ingin lepas, tetapi tidak mempunyai kekuatan dan daya untuk melepaskan diri dan melakukan apa yang baik. Tetapi bukan itu saja. Firman Tuhan mengangkat lebih tinggi dan lebih dalam lagi kita bahwa kita adalah orang berdosa. Orang yang lemah mungkin adalah orang yang tidak melakukan hal-hal destruktif yang merusak orang lain. Tetapi ada suatu ketidakberdayaan di dalam dirinya untuk membuat dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Namun orang yang berdosa adalah lebih berat. Kenapa? Karena lebih daripada itu. Sebab dia bisa melakukan sesuatu secara aktif, merugikan dan merusak orang lain. Lebih dalam lagi, kita adalah seteru Allah. Bayangkan, musuhnya Allah. Dengan aktif kita melawan dia. Dengan aktif kita melakukan hal-hal yang salah di hadapannya. Dengan aktif kita menolak untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dengan aktif bahkan kita merugikan orang lain. Dengan aktif kita berdosa adanya. Bertobatlah. Katakan amin.
Kalau kita sudah mengadakan permusuhan dengan Allah sendiri, tidak ada jalan pendamaian yang bisa kita kerjakan oleh manusia, kecuali jalan pendamaian itu datang dan muncul melalui satu pribadi yang bukan saja 100% manusia, tetapi dia juga adalah 100% Allah. Katakan amin. Maka beberapa ayat selanjutnya sangat menarik untuk kita bahas, yaitu dosa dijelaskan semakin turun degradasinya, tetapi pengenalan kita akan Kristus menjadi semakin naik. Roma 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Rasul Paulus langsung memperbandingkan siapakah Yesus Kristus. Dia bukan saja seorang yang baik, tapi Yesus adalah orang benar. Dia adalah orang benar. Dia mati karena kebenaran. Tetapi orang-orang yang beragama itu tidak sanggup bisa melihat kebenaran Kristus. Orang benar belum tentu kelihatan baik, tetapi orang baik belum tentu benar. Tetapi orang lebih senang dengan orang yang baik ketimbang orang benar. Kita kurang senang dengan orang benar, bukan karena dia tidak baik, tetapi karena merasa orang benar itu seperti cermin yang merefleksikan, memperlihatkan ketidakbenaran kita. Yang ngerti katakan amin. Roma 5 ayat ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, Kristus bukan saja diperkenalkan sebagai orang benar, tetapi sebagai penyelamat kita. Amin. Kita telah dibenarkan, kita telah ditebus dengan darahnya. Berarti ada ransom, ada bayar tebusan. Saudara, waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Allah memberikan segala sesuatu yang possible kepada manusia. Makhluk paling mulia yang diciptakannya, segambar dan serupa dengan Allah, daya cipta, kreativitas, dan kuasa dominion atas dunia ini. Tetapi kita tetap harus tahu posisi kita. Bagaimanapun dengan kuasa seperti itu, kita adalah makhluk yang diciptakan olehnya. Setan datang menggoda manusia dan mengatakan kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan sama seperti Allah. Saudara, lihat, Allah memberikan satu tes yang penting untuk membuktikan berapa taatnya manusia kepadanya. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu saya umpamakan sebagai seorang ayah yang menyusun pohon Natal dari kayu-kayu yang saling bertumpuk. Di antara kayu-kayu itu ada banyak barang yang indah-indah. Mainan, coklat, permen, dan sebagainya. Lalu di puncak tumpukan itu ada satu kotak dari emas yang tidak tahu isinya apa. Yang ayah itu berkata kepada anak-anaknya, semua yang ada di sini, barang-barang yang indah, mainan, coklat, dan permen ini, boleh kamu makan. Cuma satu saja yang di atas, yaitu kotak ini yang tidak boleh. Sebab begitu engkau sentuh, semua tumpukan kayu akan roboh. Waktu ayah itu pergi, anak-anak tidak tahan lagi. Oleh rasa ingin tahu, kemudian mengambil tangga dan justru dengan tidak taat naik mendekati puncak pohon dan meraih kotak itu. Betapa kaget saat itu juga pohon itu roboh dan menimpa mereka dan mereka menderita kesakitan di bawah balok-balok itu. Itulah sebenarnya konsep dosa. Murka itu harus dipahami sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan itu. Maka pada waktu Yesus Kristus menebus dosa kita dari murka Allah, mari kita bayangkan, Yesus datang menyelamatkan kita dengan cara dia mengambil semua balok-balok itu, dan pada waktu dia memindahkan reruntuhan balok itu, ada balok yang jatuh menimpa pundaknya. Itu artinya Yesus menyelamatkan kita dari murka Allah. Jadi murka Allah jangan dilihat sebagai seorang yang emosional and having a bad day dengan uncontrollable anger. Lagi sedang marah dan menghukum orang yang ada di dekatnya dengan pukulan keras. Saudara, dikatakan di firman Tuhan begini. Di Roma 5 ayat ke-10. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan. Penebusan dengan darah itu dikerjakan oleh anaknya. Makin kita mengenal siapa diri kita yang berdosa, makin tidak berdaya kita di situ. Namun makin juga kita melihat bagaimana Kristus itu, siapa dia dan apa yang dia kerjakan. Dia bukan saja orang benar. Dia bukan saja telah mati menebus dosa saudara dan saya. Yang mati menebus dosa-dosa kita adalah anak Allah sendiri. Katakan amin. Kenapa demikian? Sebab kita telah menjadi musuh-musuh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan Allah. Perhatikan baik-baik. Alkitab selalu menulis dengan cara yang teliti luar biasa. Yesus Kristus tidak pernah ditulis menjadi orang berdosa. Kita berbuat dosa, maka kita disebut sinners, orang-orang berdosa, karena itu dosa kita.
Yesus tidak pernah disebut sinner. Alkitab dengan teliti mengatakan Yesus menjadi dosa karena kita. Jesus became sin for us. So, waktu dosa itu ditimpakan kepada Kristus, Kristus tidak boleh dibilang a sinner. Karena itu bukan dosa yang dia perbuat. He is not a sinner. He became sin for us. Yesus Kristus berada di kayu salib menanggung segala dosa kita. Ketika kita masih lemah, ada orang benar membela kita. Ketika kita masih berdosa, Dia, Yesus, mati bagi kita. Yesus Kristus menebus kita dan melunaskan murka Allah. Katakan amin. Saudara, jangan lupa, selain pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon-pohon yang lain, ada satu pohon lagi yang penting yang disebutkan di Taman Eden, yaitu pohon kehidupan. Dari dua pohon itu, hanya ada satu pohon yang buahnya Tuhan larang manusia makan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi sesudah manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Tuhan kemudian menutup kemungkinan manusia untuk makan buah pohon kehidupan. Kejadian 3:24 dikatakan, Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sudah lihat, Kejadian 3:24 ini mengatakan bahwa Allah menyuruh beberapa malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar menjaga jalan ke pohon kehidupan itu, supaya manusia tidak bisa memakannya. Kalau hari itu Adam memakannya, maka dia tidak akan mati untuk selama-lamanya di dalam dosanya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk bertobat dan berbalik karena kejahatannya difinalisasikan dengan memakan buah itu. Pertanyaannya, kenapa Allah menutup kemungkinan Adam dan keturunannya makan buah pohon kehidupan? Karena jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya harus melalui satu pohon lagi, yaitu satu pohon yang mati. Dalam Ulangan 21 ayat ke-23b dikatakan begini, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, yang kemudian disebutkan lagi oleh Paulus mengenai salib Yesus Kristus di Galatia 3 ayat ke-13. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kayu salib terbuat dari kayu pohon yang sudah mati dan kutuk itu ada di situ. Kristus mati di pohon itu. Sehingga barulah buah pohon kehidupan itu boleh kita makan. Di Wahyu 22 ayat kedua dan 17 menyatakan keindahan itu. Karena Kristus sudah menebus hidup kita dan memberi kita kehidupan yang kekal itu. Sehingga larangan untuk makan buah pohon kehidupan dalam Kejadian 3 sudah selesai. Yesus Kristus lebih dulu mati di atas kayu salib supaya kita boleh makan buah pohon kehidupan itu dengan cuma-cuma. Yang ngerti katakan amin. Inilah yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita orang-orang percaya. Inilah satu proklamasi yang Ia katakan. We are justified by His blood through faith. Dengan melalui iman kita memperoleh pembenaran itu. Apa itu iman? Bagi saya, iman itu musuhnya bukan ketidakpercayaan, bukan takut atau ragu-ragu. Iman musuhnya adalah kesombongan. Karena orang beriman itu seperti seorang begar atau peminta-minta yang harus membuang harga dirinya, menelan rasa malu dan penghinaan, mengangkat tangan, meminta belas kasihan, bertelut menerima sesuatu apa adanya. Orang yang beriman menerima belas kasihan Tuhan seperti ini adalah seseorang yang harus menanggalkan rasa harga dirinya yang paling besar. Hanya dengan datang tanpa merasa ada sesuatu yang perlu dibanggakan, kita takluk kepada Tuhan. Surrender segala sesuatu. Itu adalah gestur yang tidak gampang dan tidak mudah karena dignitas kita menganggap kita adalah orang yang bisa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Yang bisa dan yang sanggup mengontrol segala sesuatu. Itu sebab manusia sulit sekali untuk surrender. Sulit sekali berserah. Mari coba kita renungkan sama-sama. Apa sih yang bisa kita kontrol dalam hidup ini? Mungkin kita harus mulai dengan pertanyaan sebaliknya. Apa yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup ini? Kita tidak bisa mengontrol suhu, cuaca, masa depan, anak, umur, orang jahat. Semua nggak bisa. Setelah melihat semua, baru kita sadar kita tidak bisa mengontrol apa-apa. Kita pikir kita bisa mengontrol banyak hal, tetapi sebetulnya tidak ada yang bisa kita kontrol, saudara. Sebagai seorang yang beriman, mari kita menghargai apa yang telah Ia lakukan bagi saudara dan saya. Kalau kita masih menjadi orang Kristen yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, keraguan, kita hanya believe about faith, but we never walk by faith. Kita masih hidup dengan iman, berjalan dengan iman. Katakan amin.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, hormati dan hargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuh yang melawan dan memberontak kepada Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang suci tidak berdosa, telah dibuat menjadi dosa bagi kita. Ia mati bagi kita, menjadikan kita domba gembalaannya yang ia kasihi. Ia mencabut dan mengangkat semua murka Allah itu dan menimpakan semua itu kepada dirinya sendiri, agar kita bisa keluar dari kebinasan dosa itu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin hidup kita semua, bukan hanya pada waktu di awal kita percaya, tetapi sepanjang hidup kita adalah perjalanan iman, kita ikut Tuhan sampai selesai, sampai finishing well, sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Itulah keselamatan yang tidak akan pernah hilang dan lalu dari kita ketika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Itu yang menjadi dasar yang kokoh bagi kita semua untuk hidup penuh dengan damai sejahtera, karena Kristus Tuhan kita sudah menjadi jalan pendamaian bagi kita semua, orang-orang percaya. Bersyukurlah atas keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami ada di khotbah minggu, Tuhan berikan pengertian, berikan hikmat agar kami bisa mengerti betapa berharganya keselamatan itu. Oleh karena itu kami mau sungguh-sungguh, kami mau pegang kuat-kuat firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, agar keselamatan itu tetap ada dengan kami, tidak hilang. Mengapa? Karena kami mau Yesus waktu datang kali yang kedua, kami dijemput, kami diangkat di awan-awan permai untuk bersama dengan Tuhan yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. I love you Lord Jesus. Kami mengasihimu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus, datanglah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang percaya dan orang-orang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan